Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini seperti biasa saya akan unboxing ya, tapi cuman charger ini gini ya. Jadi ini charger 65 watt, tapi ya itu tadi harganya nggak ngotaknya di bawah 100.000 kalau nggak salah ya. Dia eh, lupa saya di 50.000 kalau nggak salah saya mengkondisikannya ya. Tapi lebih baik kita lihat aja langsung ya. Jadi ini saya penasaran gitu loh. Charger ini 65 watt bener apa gimana? Soalnya kotaknya juga kalau aku lihat di tampilannya sih oke. Nah, ini dia. Wah, uh, dari apa namanya? Tampilan dosnya itu tapi ya ini lah ini ya. Jadi gini ya. Packing pengepakan pengiriman itu jaraknya jauh ya, walaupun mungkin Jakarta sama sini itu jaraknya tetap ada perjalanan ya, pasti ya jadinya penyok ya kan, walaupun misalkan satu kota pun pasti penyok karena kenapa modelnya seperti ini gitu loh. Aduh, kok cari untung ini, kalau seperti ini berarti cari untungnya terlalu besar ya. Wow, bagus sih, dosnya bagus. Lihat nih. Jadi modelnya ntar saya lihat ekstrim. Oh, 80 watt ini. 80 bukan 65, 80 watt malahan nih. Loh, lihat nih. Ya. QC 3.0. Wah, dia ya ekstrim. Dia nggak tahu ini lampu bener atau cuman pajangan ya. Ekstrim, warnanya dia cenderung warna merah sama hitam untuk dosnya ini karena dia mengandalkan ekstrim original quality. Ya. Nah, tapi di sini ini ketahuan ini. Dia tertulis ya output 5 volt 3,3,1 ampere. Aduh, es kacau kacau ini. Ini kacau ini. Ini kacau ini ya. Hah? Di sini 80 watt ya. Di sini dia menunjukkan output 5 ini ya. ini ini made in China ya kan, overcharge protection, over temperature protection. Wow, ini kalau dipajang di counter-counter ini orang lihat ini terkesima, ini pasti seperti ini. Nah, tapi kita nggak perlu berlama-lama, ini coba lihat ini. Aduh, bisa gini nih, lihat nih. Lumayan berat nih, lumayan berat ini. Lumayan berat nih. Oh, ini ya. Oh ya, di sini tertulis PD 65 watt. Nanti kita buktikan gitu ya. Ya, bener 65 watt apa enggak ya. Kalau ya ini kayaknya ada besinya. Soalnya di sini nih eh, suaranya ya, denger ya. Di sini beda. Nah, ya kan? Lebih padat di sini. Sepertinya ada besinya di sini. Sepertinya ada besinya di sini. Karena kenapa? Karena dari beratnya ini cukup lumayan berat ya. Cukup cukup lumayan berat. Nah, kita tes dulu ya. Kita tes. Nah, ini 81 sih. 81. Aduh. Lihat nih ya. Jadi dia, ini lihat nih, quick charge 65 watt. Ukurannya kecil, simple ya. Dua pot ya, satu USB A QC 3.0 dan satu USB C 65 watt, dan di sini ada lampunya ya. LED display ya. Ekstrim. Wah, ini ekstrim loh ini. Ya. Ini biasalah tulisan kecil-kecil ya. Ini coba, oh ya, katanya Bang Dava itu harus dites gini. Wah, nempel kan? Ya, ada yang bertanya ke saya, loh,
Kalau nempel itu kenapa, kalau enggak kenapa ya? Saya ini hanya ngikuti aja ya. Jadi trennya ketika charger abal-abal, nah itu loh ya, charger abal-abal itu hampir 100% itu eh, colokannya bisa ditempelkan ke magnet. Tapi kalau charger resmi, Anker, Ugreen, Ventian, yang lain-lain itu tidak nempel ya. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, ya saya nggak tahu ya. Mungkin yang jual pabriknya yang abal-abal tuh suka yang bisa nempel, ya kan nggak tahu. Saya hanya menganalisa berdasarkan kebanyakan ya seperti itu. Jadi tidak perlu kita persoalkan ya, memang tidak ada permasalahan, cuman itu umumnya. Hei, ada lampunya nih. Nah, kelihatan ya. Wis. Lampu sudah masuk ya. Sekarang kita tes. Apakah ini ya? Kalau udah kita bongkar langsung atau gimana ya enaknya? Sebentar, simsalabim ya. Kita colokkan dulu. Bagaimana hasilnya ya kan? Sekarang kita tes ya. Kita tes. Berapa watt yang tertulis di sini? 65 watt ya. Kalau saya tadi membaca, nah ini dia 30 watt. Wah, ya benar kan? Di sini 5 volt 3 harusnya 15 ya. Ini bisa 30. Wow, bisa fuk, tapi bisa fuk ya. Bisa fuk ya, bisa fuk. Ya. 30,25 watt ya. Jadi dia di sini kalau saya lihat outputnya ini kan 5 volt 3,1. 5 kali 3 15 ya. Tapi ini bisa 30. Jadi tidak ada kejelasan gitu ya. Ya, di sini tertulis 80 watt. Mungkin total ini USB-A-nya sama USB-C-nya. Tapi kalau USB-C-nya berapa watt lagi jadinya ya kan? Kalau ini aja sudah tidak sesuai gitu ya. Ini tertulis di sini 65 watt nih. Ini tertulis 65 watt loh ini ya. Jelas ya. Ya kan? Jelas kalau 65 watt ini. Dan di sini QC3-nya ya. Bentar kita lihat ya. Kita lihat langsung gini. Bentar. Nah, ini tancepin aja. Jadi langsung aja ini. Ini fungsi lampunya lightnya ini loh, malah ini ke Apple bisa, tadi ke Apple tidak bisa ya. Fungsi lightnya itu bisa berubah atau tidak kalau digunakan untuk pengecasan. Bisa super fog malahan. Duh, ini saya bingung ini. Nih, bisa super fog ini. Yo, lihat tuh ya. Oke, sekarang ini bisa super fog malahan, mau dibongkar malah bisa super fog. Sebentar, saya test drive dulu ya. Untuk super fognya itu seperti apa ya kan? Itu penting ya. Kita coba dulu untuk super fog ya. Super fognya kita pakai kabel apa ini ya? Kabelnya. Kalau pakai kabel seperti ini gimana ya? Bisa enggak ya? Sebentar. Ambil dulu ini ya. Jadi biar kita nikmati aja ini ya enggak? Ada charger. Bentar. Langsung nyala sih. Ya, memang biasanya kalau super fog, nah ini fog kan. Nah, bisa kan? Bisa super fog ya. Ini masuknya berapa watt? Nah, ini. Ini di bawah 20 nih. Ya. Duh, sampai saya batuk-batuk nih. Ya, dia memang protokol super fog ya. Tapi ya itu tadi, ya. Hanya di bawah 20 watt. Nah, ini 16 malahan. Ya kan? Ini udah berapa persen nih? Bentar. Ini 67% ya. Malah 15 watt ini. Ya kan? Apa
kabelnya. Nanti dibilang kabelnya. Sebentar saya ganti kabel ya. Nah, ini charger Oppo asli ya. Oppo asli bawaannya. Dan ini kabelnya asli bawaannya. Makanya saya tulisi seperti ini supaya tidak keliru gitu loh ya. Nah, ini kita cobakan menggunakan soalnya memang saya padukan gitu. Saya jadikan satu, saya gantung supaya tidak keliru. Nah, ini sekarang kita lihat hasilnya. Masuk superfooknya ya. Apakah tetap di bawah 20? Lihat nih, pakai kabel ini malah 12, 11, ya toh? Bener nggak? Jadi kan pasti ada ya. Ketika saya mencoba dengan kabel ini, pasti ada yang jawab pro kontra, itu pasti ada. Oh, itu kabelnya itu nggak cocok. Sekarang saya bawakan asli kabel Oppo. Ternyata masuknya cuma 10 watt nih, lihat nih. Pengisian daya ultra cepat ya, superfook, tapi 10 watt. Gimana coba? Antik toh? Nah, itulah keantikan daripada charger abal-abal. Nah, seperti ini biasanya ini yang merusak baterai kita. Gitu loh. Dia superfooknya ada, ya jangan lama-lama nanti punya saya yang rusak ya. Ya, jadi analisa saya ya. Jadi gini. Charger seperti ini. Dia bisa superfook tapi hanya masuk 10 watt. Nah, itu udah nggak masuk akal. Jadi ada komponen yang dipaksakan untuk muncul superfooknya. Tapi wattnya nggak sesuai. Karena superfook itu pasti di atas 20 lah. Hitung-hitungannya seperti itu. Ya kan? Nah, ini malah 10 watt. Waduh. Pakai charger originalnya lagi. Ya toh? Walaupun dari tampilan memang oke, bagus, ukurannya kecil. Kalau saya buka ini udah pasti ya. Saya pasti berhitung ini pasti ada pemberatnya. Pemberatnya itu yaitu yang tadi saya bilang besinya itu ya kalau Bro Dava itu bilang ini colokannya tuh lurus. Kalau dimasukin gini tuh kayak blong gitu loh. Beda kalau charger misalkan ini charger original ya. Ini kan lihat nih. Ini kan dia agak bengkong ya. Ya. Jadi kalau dimasukin gini dia seret gitu loh ya. Ingat ya, jangan traveling ya. Nah, ini agak susah gitu loh, ditarik pun agak susah. Kalau ini aduh, kacau. Ini kacau ini. Ya ini analisanya teman kita Bang Dava ya, seperti itu ya. Saya ya hanya ngikuti aja ya. Jadi hanya ngikuti. Nah, ini coba kalau kita pakai kabel sakti ya. Nah, ini pakai kabel sakti kita colokkan ke sini bisa masuk berapa watt ini? Nah, bisa ini turbo. Ya nggak bisa. Ya benar, dia hanya masuk 19 watt di bawah 20 nih. Ya kan? Superfook dia, tapi ya tuh masuknya segitu aja. Ya enggak? Nah, itulah. Ini kalau saya sih ya seperti analisa saya tadi ya. Digunakan memang bisa, kebanyakan memang pasti teman-teman merasa senang ya. Misalkan membeli ini ya, dia melihat dari ini. Ketika teman-teman kita tidak mempunyai atau tidak memperhatikan peralatan atau pengecekan watt-wattnya itu ya, daya yang masuk, pasti lihat tulisan ini senang. 65 watt, begitu dicolokkan bisa superfook, itu seneng. Inilah yang membuat charger-charger seperti ini laku keras gitu loh ya. Karena kenapa? Harganya murah ya kan, terus bisa protokol yang muncul ya toh. Tapi ya itu tadi seperti pemikiran saya, kalau superfook muncul tapi masuknya cuma 10 watt, ya saya meyakini itu bisa merusak baterai kita gitu loh. Pasti bisa merusak baterai kita. Ini coba kita bongkar ya ini ya. Ini kita bongkar dulu. Saya tokok dulu ya.
Ini sudah masuk ya. Nah ini sih. Ini aduh ini dia. Hah? Nah, wow, ini ini thermalnya tebal sekali ya. Jadi benar-benar pemberatnya ini kan. Benar ya? Gimana? Ciri khas daripada charger abal-abal ini seperti ini. Itu udah nggak bisa terbantahkan gitu loh ya. Hah? Sudah nggak bisa terbantahkan. Jadi jangan dibilang kalau seperti ini ya nggak ada masalah. Ya memang nggak ada masalah. Tapi ini 100% charger abal-abal menggunakan teknik seperti ini gitu loh. Ini yang saya dapatkan gitu loh. Dari 1000 charger yang saya bongkar charger abal-abal, seribunya model seperti ini gitu loh. Jadi jangan dieyel gitu. Oh, mungkin yang ngeyel itu nggak pernah bongkar. Makanya ini saya ambil ya. Tuh lihat nih, lihat nih. Eh? Eh? Aduh, ini kok bisa segini. Dan jadi gini ya. Kalau saya ngelihat ini sama ininya ini tebal ininya ini loh. Ini lihat ini. Aduh. Wah. Barangnya jadi seperti ini gitu loh ya. Ini sangat berbeda kalau kita menggunakan apa? Charger yang original yang 65 watt asli itu barangnya nggak seperti ini gitu loh. Kita ambil contohnya ya charger asli ya. Ini ya, charger itu sampai saya bikin jadi hiasan seperti ini nih. Ini charger asli ini seperti ini gitu loh. Ya. Komponennya seperti ini. Nih, ini charger. Ini punyanya Oppo yang selalu saya tunjukkan hanya 45 watt loh nih. Tapi lihat komponennya itu berbeda banget tuh. Lihat nih. Yang namanya charger asli nih, pakai kabel seperti ini nih. Nih kabelnya nih. Ya kan? Ini kabel kelistrikannya. Jadi sudah bolak-balik saya bongkarin ya. Yang charger asli ini seperti ini gitu loh. Ini udah nggak bisa terbantahkan gitu loh. Tuh, lihat perbedaannya itu jauh banget. Dia punya ini thermalnya ini padat gitu loh. Thermalnya padat. Untuk pembuangan panasnya itu bagus seperti ini gitu loh. Beda sama ini. Ini saya terlalu sering membongkar charger abal-abal, thermalnya pasti seperti ini. Pasti seperti ini. Beda banget sama ya charger yang original yang asli. Nah, ini lihat. Padat semua tuh, padat semua. Ya. Kalau ini udah nggak karu-karuan ini mana nih. Ini aduh ya. Nah, inilah saya yang sampai sekarang tuh bingung kok bisa dia memunculkan Superfook ya dengan daya hanya 10 watt. Nah, itu loh. Nah, itu yang saya analisa, itu yang bakal bisa merusak baterai kita. Karena mungkin ya chip itu dipaksakan untuk dengan daya 10 watt untuk memunculkan Superfook, bisa jadi ya. Mungkin para suhu atau para ahli yang teknik yang mungkin mendengarkan pembicaraan saya ini, kalau saya keliru tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi kita dapat pencerahan gitu loh. Kalau pemikiran saya ya, pemikiran user ya seperti itu. Saya kan sebagai user lah istilahnya ya. Ketika mendapatkan apa namanya Superfook muncul, protokolnya muncul, dicek juga muncul, tapi dayanya hanya 10 watt. Waduh, ini kekacauan yang timbul gitu. Apalagi digunakan dengan kabel asli bawaannya, malah 10 watt. Aduh, ya. Nah, ini dikasih kabel Oppo asli malah 10 watt. Ya.
Jadi nah, ini kelihatan banget ya kalau disemprot ya, itu lihat nih ya. Jadi kelihatan banget dia disemprot, set set set, pilok, ini dipilok, terus habis itu dicetak nih, dicetak. Ini kelihatan banget kalau pilokan. Ini karena kenapa saya bilang pilokan? Ya ini, karena ini lihat nih, ini kelihatan banget kalau bekas semprotannya ini. Nah, saya deketin ya, kelihatan ya. Itu ada bekas semprotan. Ini tadinya putih ini. Loh, dibikin dibikin nah ini kelihatan banget nih semprotannya nih tuh. Ya kan? Nah, jadi kelihatan banget dia disemprot pilok. Nah, terus habis itu dicetak lah gini. Cetak gini pakai pakai 3D apa apa ya itu ya. Cetakan yang seperti ini ya, saya kurang paham ya. Nah, itu. Jadi saya hanya menunjukkan kalau ini ya charger abal-abal. Konteks apa pengecasan kelistrikannya seperti ini, ya ini charger abal-abal. Sampai kapanpun saya tetap mengatakan abal-abal. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai nih biar di foto sama YouTube ya, thread ya kan, charger ekstrim tulisannya 80 watt ya kan, 2 pot, dan di sininya tertulis 65 watt tapi keluarnya 30, dan dicek langsung pengecasan hanya 10 watt dan 16 watt ya, 10 sampai 16 watt. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.